Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action berjudul Operation Fortune Race the Guerri yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang agen mata-mata yang diberi misi untuk menghentikan dan merebut kembali teknologi baru yang bisa mengancam keuangan dunia. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di London, Inggris, di mana seorang privat kontraktor spesialis agen mata-mata bernama Nathan menemui direktur bernama Kington selaku petinggi keamanan Inggris. Kington mengutusnya untuk menjalankan sebuah misi rahasia, di mana 2 hari yang lalu telah terjadi perampokan di lab pemerintahan Ukraina. Sekelompok bersenjata membantai para ilmuwan tanpa ampun dan mencuri sebuah teknologi baru yang masih menjadi misteri dengan julukan The Handle. Kington menyuruh Nathan untuk mengambilnya kembali dan menemukan siapa penjual dan pembelinya sebelum teknologi tersebut jatuh kepada orang-orang jahat. Unorthodox approach to war. Was ambushed outside a facility in Odessa. Because a cloud of bloody phobia. Much longer. Kemudian setelah itu, Nathan menyusun anggotanya untuk misi kali ini. Ia mengusulkan agen terbaiknya yaitu Orson Fortune. Tapi Kington langsung menolaknya karena bayaran Orson terlalu mahal. Kemudian Kington mengusulkan John, si ahli IT. Tetapi sayangnya John telah direkrut oleh musuhnya yaitu Mike Hawk. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Kington pun setuju. Lalu anggota selanjutnya adalah Sarah, Fiddle, ahli IT, dan Gigi Davis, si ahli bela diri dan mahir dalam menggunakan pistol. Little chap, Orson Fortune on a Sunday morning. Well, if you care to Using John, the comms man, to find his claret because of agoraphobia. In Beirut, which is where I picked her up. And creative, Sarah Fidel. Phobia. And then he needs sedating with the finest. JJ Davis, there really isn't very much. Any other footmen? He is on one of his, Tak lama kemudian Nathan menemui Orson yang sedang liburan di Maroko. Ia berhasil masuk ke kamarnya secara diam-diam. Setelah itu Nathan membahas misi tersebut dan mengajak Orson untuk ikut bersamanya. Saat Orson menolak, Nathan kemudian menawarkan bayaran yang mahal dan akan menyuplai kebutuhan medisnya yaitu kawak-kawak kesukaan Orson. Kemudian mereka menaiki private jet menuju Madrid dan menemui anggota lainnya yang sudah sampai yaitu Sarah dan JJ Comelon. Mereka lalu menuju bandara untuk melakukan misinya mengambil drift curian yang dibawa oleh kurir pensiunan bernama Donald. Nathan juga menyewa 2 agen tambahan yaitu Jen dan Mercia. Mereka kemudian beraksi dengan tugasnya masing-masing. Namun di tengah-tengah aksinya, Jen justru dilumpuhkan orang tidak dikenal. Begitu pula dengan Mercia. Karena Jen dan Mercia tidak merespon, Sarah kemudian menyadari ada peretas lain yang memanipulasi CCTV. Mendengar hal ini, Orson pun langsung menebak jika semua ini ulah John, tim dari Mike yang tak lain lagi adalah saingan Nathan. Tak lama setelah itu, Sarah akhirnya berhasil mengatasi CCTV tersebut. Ia kemudian memandu timnya kembali, di mana Orson pun berhasil melumpuhkan tim Mike. Hands flying free. The feeling we're not the only team in town. code Mike is to stand by. Glitch in the network or someone's John could do that. glitch. We're going back live. 1. I'm exiting through the Ketika Donald sudah keluar, ternyata di depan sudah ada tim Mike yang ingin membawanya pergi. Orson dan JJ langsung mencegahnya dengan perkelahian. Setelah itu, mereka bergegas membawa Donald pergi dan melajukan mobilnya. Karena hal ini, Donald tiba-tiba mengalami serangan jantung. Saat tahu tim Mike membuntutinya dari belakang, Nathan langsung menyambungkan drift tersebut ke laptop untuk mencopotnya. Tim Mike pun berhasil mengepung dan membuka paksa pintu mobil mereka. Lalu sebelum meninggal, Donald memberitahu mereka jika ia terpaksa melakukan hal ini karena istrinya disandra. Ia kemudian menyuruh Nathan pergi ke Dasus jam 6 sore untuk menemui pembeli drift tersebut agar istrinya bisa selamat. Saat pintu mobil berhasil dibuka, Mike pun langsung meminta drift tersebut.
That belonged to me. Mike. Sesuai informasi Donald, Nathan akhirnya sampai di Dusas. Ia berpura-pura menjadi kurir dan bertemu dengan orang yang membelinya. Sementara itu, Sarah berhasil mendeteksi pembeli itu lewat kamera tersembunyi. Ia adalah Ben Harris, pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal yang bernama Greg Simon. Mendengar hal itu, Orson menjadi pesimis karena tidak mudah menangkap Greg, si mafia kelas kakap. Think I got him. Your son, if he's turned up in person. Ben Harris. Ben Harris. An orphan. He wants to, he made it up. Can someone Setelah diselidiki, ternyata Greg akan mengadakan acara amal di Cannes bersama para milioner untuk menggalangkan dana anak yatim dan perang. Sarah juga mengetahui Greg sangat mengidolakan Danny Fresenko, seorang aktor terkenal. Bahkan, saking ngefansnya, Greg pernah mencoba mengundang Danny untuk acara ulang tahunnya dengan bayaran yang fantastik. Tapi sayangnya, tawaran itu ditolak. Oleh karena itu, mereka merencanakan pergi ke Los Angeles terlebih dahulu untuk menjemput Danny dan dibawa ke acara amal tersebut. Out of a cake and sing him happy birthday. favorite movie star? Yeah, blackmail. That can't be caught, Nathan. Leave this with me. Sesampainya di pesawat pribadi Danny, Orson langsung mengajak Danny untuk bekerjasama datang di acara amal yang diadakan oleh Greg Simon. Namun Danny langsung menolaknya dan tanpa berbibu, Orson langsung mengancamnya dengan menyerahkan tablet berisi bukti video rekaman perselingkuhan Danny dengan adik iparnya. Danny yang gak mau videonya tersebar pun akhirnya menyetujui kerjasama tersebut. Let me give it to you a different way. No. You That you probably shouldn't have filmed. Sensitive and awkward situation between. actually love. Orson, Sarah, dan Danny akhirnya sampai di Cannes, kemudian langsung menuju acara amal yang diadakan di kapal pesiar mewah. Di sini Sarah berpura-pura menjadi pacar Danny dan Orson menjadi manajernya. Lalu Greg yang sedang bersama rekan bisnisnya langsung menyadari kehadiran Danny. Ia pun menghampirinya dan sangat berterima kasih karena Danny telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Simon kemudian mengenalkan Trent dan Arnold yang merupakan sponsor terbesar di acara penggalangan dana ini. Kemudian Simon mengajaknya ke meja bar. Sementara itu, Nathan dan JJ meretas CCTV kapal dan memantau anak buah Mac yang ternyata melakukan misi yang sama. Lalu Sarah dan Orson bergegas melakukan misinya, di mana ia mencoba meretas ponsel Greg yang berada di tangan asistennya yang dibawa ke ruangan khusus. Sarah kemudian masuk ke ruangan pribadi Simon dan memasang alat penyadap suara. Sementara Orson bertugas mengawasi anak buah Mac. Saat sedang mulai peretasan, tiba-tiba seorang masuk yang ternyata Ben Harris, pengacara Simon. Untungnya Sarah dengan cepat menyembunyikan ponselnya dan berpura-pura sedang melihat lukisan. Painting, and he knows I'm an art lover. So. You really know your stuff. That's actually an original red. Wow, I'm just an enthusiast. Di saat itu juga, Orson menghampiri anak buah Mac dan menawarkan jam tangan mahal miliknya, asalkan ia berhenti melakukan misinya. Tapi si anak buah ini malah meminta lebih. Seketika itu juga Orson pun mengurungkan niatannya dan langsung menghajarnya hingga koit. Mike, check the mic. I admire a man with a strong sense. Canvas should be a portal. Sarah yang berhasil melakukan misinya langsung menghampiri Danny yang sedang berbincang dengan Simon. Di sini Danny menceritakan kalau di proyek film selanjutnya ia akan berperan sebagai milioner karena peran tersebut mirip dengan kehidupan sehari-hari Simon. Simon pun mengundang Danny datang ke villanya sebagai referensi kesehariannya. Tak lupa Simon juga mengundang Sarah. Tak lama kemudian datanglah geng mafia dari Ukraina yaitu Alexander yang merupakan klien dari Simon yang kebetulan fans dari Danny hingga meminta selfie bersamanya. Selagi mereka asik berselfie-selfie, Simon diam-diam merayu Sarah secara agresif. Tapi untungnya, Orson datang untuk menyudahi misi tersebut. Kemudian mereka pun akhirnya pamit undur diri.
a much, much bigger place. Does that superstar need rescuing? You three bears chew the meat off his bones. Well, Greg. Beralih ke Nathan dan JJ yang berhasil mendapatkan info dari obrolan Simon dan Alexander melalui penyadap suara yang terpasang di ruangan pribadi Simon. Akhirnya mereka pun tahu Simon hanyalah perantara dari penjualan teknologi The Handle. Tapi sayangnya Simon tidak menyebutkan siapa pembelinya. Well, Alexander. So, I do protect them, yes. Improved summer sale price. Delighted, and then we can all be delighted. I'm telling you that. Keesokan harinya, Nathan dan timnya berkumpul untuk merencanakan misi selanjutnya. Hingga akhirnya, Nathan menyuruh Orson menyelinap ke ruang Alexander, di mana ia akan mencuri semua data dan menginstal perangkat lunak di komputernya. Saat malam tiba, Orson pun akhirnya tiba di kediaman Alexander. Ia langsung menyabotase saluran udara rumah dan memasukkan obat bius. Alhasil, para anak buahnya pun langsung pada tepar. Hingga tibalah Orson di kamar Alexander yang niatnya hanya mencuri data pada laptop. Ia malah justru sekalian merampok perhiasan dan uang yang ada di brankas. Saat selesai dan keluar dari rumah, ia malah dihadang oleh penjaga yang tak terkena bius. Kemudian dengan hebatnya, ia pun berhasil mengalahkannya. Don't shoot! Don't hurt me! JJ kemudian berhasil meretas ponsel Simon yang kemarin, lalu mendengarkan percakapan Simon dan dua pembeli teknologi yang dicuri. Namun sayangnya, masih belum tahu juga teknologi apa yang mereka beli. Nah, karena transaksi ini bersifat rahasia, mereka pun tidak memberitahu lokasinya lewat telepon. Saat masih memikirkan rencana selanjutnya, tiba-tiba ada sinyal panggilan dari ponsel Simon yang ternyata terhubung dari seorang pria yang bernama Kasim. Di sini Kasim memberitahu Simon jika rumah temannya yaitu Alexander mengalami perampokan. Sementara itu, Sarah berhasil mendapatkan identitas Kasim yang ternyata seorang diploma dari Turki. Nathan yang curiga dengan hubungan Kasim dengan Simon akhirnya memerintahkan Sarah dan Danny untuk menerima undangan liburan ke villa Simon yang kebetulan ada di Turki. Amari is a diplomat located in the Sarah, you go with Danny as planned. Antalya, Turkey. Akhirnya Sarah dan Danny pun sampai di villa milik Simon. Mereka pun disambut hangat, lalu Simon memperlihatkan koleksi mobil antik miliknya. Hingga ada salah satu mobil yang pernah Danny pakai saat syuting. Danny juga sangat menyukainya. Melihat hal itu, Simon pun tersentuh dan langsung memberikan mobil tersebut kepada Danny. Lalu mereka berdua pun langsung bermain mobil-mobilan. Sementara itu, Sarah yang berada di villa mencoba meretas komputer milik Simon. Namun ruangan itu terpantau CCTV hingga akhirnya ia pun memilih balik ke kamarnya. Di lain sisi, Orson dan Gigi sedang memantau pergerakan Kasim. Ia juga melihat Meg yang sedang melakukan hal yang sama. Kita balik ke Sarah yang berhasil meretas CCTV dan bergegas pergi untuk meretas komputer milik Simon. Ia pun berhasil menemukan informasi data. Ternyata barang yang akan Simon jual bukan teknologi The Handle, melainkan senjata curian AK-47. Nathan yang mendengar itu pun sangat kecewa karena selama ini ternyata salah orang. Kemudian ia langsung menyuruh Sarah cepat-cepat keluar dan menelpon Orson yang sedang mengikuti Ben Harris. Nathan lalu beritahu jika Simon bukan targetnya dan menyuruh timnya kembali ke markas. Namun Orson tetap menjalankan misinya karena ia merasa bahwa Simon ada hubungannya dengan penjual teknologi The Handle. Time to come in. We were wrong. Got a lock on you, boss. Back with our old friend Ben Harris. Cat follows mouse. Sementara itu, Harris yang tahu dirinya sedang diikuti dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk mengirim pesan pada Kasim dan meminta pertolongan. Namun sayangnya hal itu telah diketahui oleh Gigi karena Gigi meretas ponsel milik Harris. Ia pun segera memblokir semua pesan tersebut. Saat penyamarannya telah ketahuan, Orson pun terlibat perkelahian dengan anak buahnya. Ketika berhasil mengalahkannya, Harris buru-buru kabur dengan menaiki sepeda motor. Thank you.
Hingga akhirnya ia berhasil sampai di atas gedung, di mana di sana ia menjebak seseorang dengan berpura-pura meminta difotokan. Padahal ia secara diam-diam masukkan ponselnya di jas orang tersebut. Lalu tak lama setelah itu, Harris mendorongnya dari atas gedung. Hal ini Harris lakukan untuk membodohi Orson agar Orson mengira orang yang jatuh tersebut adalah dirinya. Harris kemudian bersembunyi dan menunggu Orson sampai ke atas gedung lalu mendorongnya dari belakang. Tapi siapa sangka yang terjatuh bukanlah Orson melainkan dirinya sendiri. What do you do that for? Hold on, I'm just pulling them. Setelah sampai di markas, Nathan mendapatkan info dari Knighton bahwa berkas yang diretas Sarah dari komputer Simon adalah kunci untuk membuka Driftbreaker, perangkat dari teknologi The Handle, di mana teknologi itu merupakan sebuah kecerdasan buatan pertama yang bisa diprogram atau disebut AI, di mana teknologi itu bisa meretas sistem apa saja di dunia ini, bahkan sistem pertahanan negara, dan mampu menghentikan serangan nuklir. Mereka lalu mendapatkan info dari ponsel Harris bahwa transaksi akan dilakukan besok pagi jam 9 karena Harris sudah koed. Akhirnya Orson pun berpura-pura menjadi Harris. Keesokan paginya Orson dijemput oleh beberapa anak buah dari mafia Ukraina, disusul oleh JJ yang berhasil menempelkan pelacak di mobil mafia tersebut sehingga ia dapat membuntutinya. Singkat cerita, akhirnya Orson sampai di lokasi transaksi. Di sisi lain, Orson bertemu dengan perwakilan pembeli teknologi tersebut. Lalu Orson pun menelpon Simon dengan suara yang sudah diubah menjadi Harris oleh Sarah. Orson menanyakan kata sandi dari drift tersebut untuk membuka perangkat The Handle. Di sisi lain, JJ sudah bersiap membidik dengan snipernya. Kemudian setelah sandi sudah dimasukkan dan transaksi $10 juta sudah berhasil, datanglah masalah baru, di mana bawahan Simon yang juga ahli IT menyadari bahwa sistem jaringan mereka telah diretas. Lalu sebelum konangan, Sarah meminta Danny bergegas kabur dari villa menggunakan mobil. Di sisi lain, penyamaran Orson terbongkar karena dua anak buah Alexander menyadari bahwa Orsonlah perampok yang menyerang mereka. Ketika salah satu dari mereka ingin menembak Orson, JJ terlebih dahulu menembaknya dan berhasil melindungi Orson dengan kemampuan snipernya. Orson pun berhasil kabur menggunakan mobil dengan membawa teknologi The Handle. Di saat yang bersamaan, serangan datang dari helikopter dan berhasil membantai seluruh orang yang berada di lokasi tersebut. Tak terkecuali dengan mobil yang Orson kendarai, dan siapa sangka penyerangan tersebut berasal dari Mike. Selang tak lama, Sarah pun berhasil membatalkan transaksi tersebut dan bergegas kabur lalu menyusul Danny yang menunggunya di mobil. Simon yang baru menyadari bahwa Harris sudah koid dan mengetahui Sarah yang terlibat dalam peretasan semua transaksinya, ia pun menyuruh seluruh anak buahnya mengejar Sarah dan Danny yang kabur. Beralih ke JJ yang masih memantau dari jauh, merasa janggal dengan anggota dari Meg, tidak hanya mengambil teknologi The Handle, mereka pun bahkan membunuh semua mafia Ukraina. Dan selanjutnya, sebelum pergi, Meg juga menyuruh anggotanya membunuh Orson. Namun dengan cepat, JJ langsung mengekill mereka. Check the case, John! Connors? Yes, boss. Mike's gone rogue. He's in. Yeah, but not for the recall refuse. You'd be expecting. I think we're in trouble here. JJ, tell Greg we're coming in. Di sini Nathan menghubungi Orson dan memberitahu bahwa Meg tidak bekerja di departemen manapun. Ternyata Meg melakukannya untuk kepentingan pribadi agar dapat memiliki teknologi tersebut.
Mendengar hal itu, Orson pun mempunyai ide untuk mengajak Simon bekerja sama. Dan akhirnya Orson pun memilih balik ke villa untuk menemui Simon. Saat mereka sampai, Orson langsung mengajak Simon bernegosiasi dan mengatakan Simon akan mendapatkan komisi sesuai yang seharusnya Simon dapatkan. Simon pun setuju dan beritahu bahwa yang akan membeli The Handle adalah rekan bisnisnya, yaitu Trent dan Arnold. Sedangkan Meg akan menggunakan The Handle dengan tujuan membuat keuangan dunia menjadi kacau. Maka dari itu, mereka akan memborong emas karena hanya emaslah yang tidak terkena efek dari krisis keuangan dunia. Di malam harinya, mereka pun menjalankan misinya, di mana Danny mendampingi Simon untuk menemui Trent dan Arnold. Sesampainya di sana, Simon meminta komisi dari transaksi penjualan tersebut. Namun Trent menolaknya karena transaksi ini dianggap gagal karena yang berhasil mengantarkan perangkat tersebut adalah Meg. Simon yang kecewa akhirnya meledakkan gedung-gedung di belakangnya yang berada di kawasan gedung mereka. Kemudian Simon memberikan kertas pada Meg, Trent, dan Arnold yang berisi nama serta alamat keluarga mereka. Simon lalu mengancam akan membunuh orang-orang yang ada di kertas tersebut jika tidak membayar komisinya. Kita beralih ke Sarah yang menerbangkan drone untuk meretas alat komunikasi para penjaga gedung di sana. Lalu JJ memantau pergerakan Orson yang akan menyelinap masuk dan melumpuhkan semua penjaga. You'll see in the left. Di sisi lain, Simon dan Danny meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian Trent dan Arnold yang merasa ketakutan akhirnya mentransfer komisi tersebut. Mike yang terlihat kesal akhirnya membuat kekacauan hingga membuat semua orang koit. Orson pun berhasil melumpuhkan para penjaga dan sampai di ruangan untuk mengambil teknologi The Handle. Tiba-tiba Orson mendapatkan info bahwa Meg akan menyerangnya dari belakang. Dengan keahliannya, Orson pun berhasil melumpuhkan Meg dan membawa pergi teknologi The Handle. Setelah itu, Sarah dan JJ menjemput Orson dan meninggalkan tempat tersebut. Misi pun akhirnya selesai. Mereka bertiga lalu menemui Nathan di Doha, Qatar untuk menyerahkan teknologi AI alias The Handle. Sebelum mereka pergi, Nathan menawarkan misi baru dengan bayaran yang sangat fantastik. Namun mereka bertiga menolak dan memilih menghabiskan waktunya untuk berlibur. Di akhir film diperlihatkan Danny yang sedang syuting film barunya dan Simon yang tiba-tiba menjadi sutradaranya dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.